Halo Sobat Belajar, gimana keadaan hari ini? Yang pasti harus tetap semangat untuk belajar, bukan? Kembali lagi nih di pelajaran bahasa Inggris. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kayaknya lebih enak kita main game dulu nih. Ada sebuah game yang kita harus menebak judul-judul film, dan di sini udah ditulis ya, judul film dari film-film Disney. Nah, Sobat Belajar berapa banyak nih Sobat Belajar yang growing up itu nontonnya tuh Disney? Atau malah sekarang baru kecanduan nonton film-film Disney? Coba ya, kita tes kemampuan Sobat Belajar di video yang satu ini. Nah, gimana? Ada berapa yang Sobat Belajar bisa tebak? Atau malah Sobat Belajar bisa tebak semuanya? Kira-kira dari permainan singkat itu, kita akan belajar apa sih hari ini? Kalau Sobat Belajar baca sebelah sini, we're gonna learn about determining appropriate title based on the passage. Jadi kita akan menentukan nih nanti salah satu dari UTBK nanti, kita akan menentukan tentang judul. Ya, judul dari paragraf-paragraf yang diberikan. Jadi seperti apa itu? Jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, kita langsung lihat aja sebelah sini. Jadi, kalau tadi kan kita lihat kayak determining appropriate title based on the passage. Ini apa sih? Harusnya ini kok panjang banget untuk satu pertanyaan aja. Jadi sebenarnya ini apa sih? Sebenarnya, yang kita lansir ya, jadi questions that ask you to provide a title for the passage require you to assume the role of the author, ya, and to experience what he or she may have felt or wanted to convey when writing the passage. Jadi kita tuh disuruh menentukan, kalau kira-kira ini, pertama kita disuruh menentukan judul, ya, title. Lalu kita harus memposisikan diri kita sebagai penulisnya. Kalau kita membaca ini, lalu kita misalkan tulisan ini, ya, tulisan ini kita baca, oke, questions that ask you to provide a title for the passage require you to assume the role of the author and to experience what he or she may have felt or wanted to convey when writing the passage. Jadi ini seakan-akan kita yang menulis ini. Seakan-akan kita penulisnya, kita autornya. Jadi kira-kira judulnya apa?
Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kita harus mengexperience, harus mengalami apa yang yang dia rasakan saat ingin menulis tentang paragraf ini, ya, tentang pasal ini. Jadi, bagaimana caranya? Caranya adalah, in order to do that, okay, you'll need to read the passage carefully, and ya, kita highlight semua sebentar. Okay. Read the passage carefully and pick up keywords and specific writing styles. Only then you will be able to ascertain whether the author is frustrated, annoyed, perplexed, supportive, or etc. Jadi kita harus pertama membaca secara pelan-pelan, secara hati-hati. In order to do that, jadi instead of instead of fast reading, we're gonna read it carefully. Jadi kayak in order to do that, you'll need to read the passage carefully and pick up keywords nih, seperti ini. Yang udah kita lakukan ini, highlighting the keywords ya. Jadi kita tahu intinya dari ini tuh apa sih. Lalu setelah itu kita bisa kasih title yang tepat ya, and specific writing styles. Ya, karena kita tahu every author have their own writing styles and we have to find the specific one. Only then kita baru bisa yakin, oh kira-kira judul dari passage ini apa sih? Seperti itu. Ya. Jadi di sini kita udah ada 5 things to note before choosing title for a passage. Ya, 5 things to note before choosing title of a passage. Yang pertama, apa itu yang pertama? Remember that you have been asked to choose the most appropriate title among the given options. Jadi nanti akan diberikan options. Ya, kan UTBK kan ABC atau ABCD atau ABCDE sekarang ya. Not what you may consider to be the best or perfect title for the passage. Ya. Jadi you have been asked to choose the most appropriate. The most appropriate yang kira-kira paling cocok, bukan yang menurut kita best atau perfect. So, let's say for this title ada pilihan ya, A, B, C, D seperti itu. Yang paling appropriate adalah yang D. Tapi kita merasa yang paling the best buat passage ini tuh yang A. Jadi kita nggak boleh pilih yang A, kita harus pilih yang D karena we have to choose the most appropriate one, not the best one that we think is the best. Seperti itu, ya. Okay, what this also indicate is that if you can eliminate some options as inappropriate for one reason or another, you could possibly arrive at the correct answer. Jadi, yang kalau sobat belajar sudah sering lihat video saya, I tell you guys how to answer pilihan ganda, yaitu dengan cara eliminasi. Seperti juga yang diajarkan oleh 5 things to note before choosing title passage. Misalkan, judul ini Oke, kita pakai persentase ya. Kita pakai persentase yang paling akurat itu kan berarti yang paling tinggi. Contohnya, ini 90%, ini 95%, contohnya ini 50%, 50%, ini 60%. Ya, yang paling appropriate tentu saja yang 95%. Oke, jadi kita saat membaca, kita harus eliminasi dulu. Kita baca, oh yang ini cuma 50% nih, harusnya bisa lebih tinggi, coret. 60%, masih belum tinggi juga, coret. 90, ada yang lebih tinggi, 95, kita pilih yang 95. Jadi begitulah cara mengeliminasi jawaban. Oke, jadi cara pertama seperti itu. Yang kedua, title must not only cover the core ideas, the content of the passage, but should also express the author's tone. For example, consider a title that says The Dismal State of Indian Hockey. From this, you immediately not only realize that the passage will talk about the sport of hockey, but also know what the author's feeling of or tone will be towards the current state of affairs. This is due to the usage of the adjective dismal. Ya, jadi kata dismalnya ini jangan ditiadakan. Jadi kita lihat, oke, ngomongin Indian hockey, tapi nggak not only about Indian hockey, not only hockey, tapi juga tentang kata-kata dismal ini. Seperti itu intinya. Jadi jangan terlalu fokus ke dalam satu, oh ada hoki, oke kita tahu hoki,
berarti kita ngomongin tentang itu. Tapi kita harus lihat seluruhan. The dismal state of Indian hockey. Like that. Yang ketiga, the title you mark as the correct option should be neither too broad or too narrow in scope. To narrow, title may focus on only a couple of paragraphs of the passage and not the passage as a whole. Jadi saat kita memilih tentang judul itu nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh juga terlalu sempit. Kenapa? Karena kalau terlalu sempit itu ditakutkan, kalau menurut ini ya, menurut kata-kata di sini, ditakutkan kita bukannya memilih judul untuk keseluruhan paragraf itu, tapi cuma ke beberapa kalimat aja, atau beberapa dari satu pasal itu cuma beberapa paragraf aja, kalau terlalu sempit. Kalau terlalu luas, malah yang nggak diomongin ada di judul, tapi nggak dibahas. Seperti itu. Ya, jadi kita harus cari, seperti tadi, the most appropriate. Yang artinya, panjang lebarnya pun appropriate. Pas. Seperti itu ya. Lalu, remember that the title is like a common theme that runs through the passage. It integrates the various ideas or issues discussed. Jadi, kalau tadi ya, misalkan, seakan-akan tadi ada satu tebakan di kuisnya, The Little Mermaid gitu ya. The Little Mermaid. Jadi, yang disebutkan title-nya itu adalah kehidupan di bawah laut. Jadi kehidupan di bawah laut Little Mermaid itu kan nggak cuma di pertengahan, awal, atau akhir, tapi kan sepanjang film ada aja yang ada kehidupan di bawah lautnya. Betul? Jadi seperti itulah title. Nggak cuma misalkan paragraf 1 bahasnya A, paragraf 2 bahasnya B, lalu ini ABC gitu ya. Lalu kita coba pilih, berarti ini nih yang jadi untuk title-nya. Padahal yang dibahas itu tuh cuma di paragraf ini. Harusnya kita lihat. Ya. Harusnya kita lihat. Yang sepanjang satu perjalanan ini, dari awal sampai akhir, yang muncul terus itu apa? Itu harus ada di judulnya. Jadi kalau judulnya, misalkan judulnya B, berarti B ini harus muncul di setiap paragraf yang ada. Nggak cuma yang di pertama doang, atau yang pertama terakhir doang, tapi di setiap paragraf. Seperti itu. Ya. Last one. A title is not a conclusion. A title is not a conclusion. This is a mistake that students commonly make. Ya, udah di-warn ya. This is a mistake that students commonly make. The title is not meant to reflect the conclusion or inference. Rather, a title summarizes the author's idea or point succinctly and must come from what is directly stated in the passage. Jadi, judul itu tidak sama dengan namanya konklusi atau penutup. Ya. Jadi bukan seperti, ini bercerita tentang semuanya buah-buahan. Jadi, konklusinya ini, kita taruh jadi title. It's not like that, okay? It's not a conclusion. Ini yang sering dibuat oleh student, jadi udah di-warn di sini, hati-hati. Jadi dia tuh nggak bermaksud, title doesn't mean to reflect the conclusion. Ya. Rather, this title summarize the author's ideas or points. Jadi dari satu paragraf ini, ya, conclusion-nya kan biasanya di bawah ya. Jadi conclusion-nya adalah gini untuk merangkum semuanya. Sedangkan kalau title itu daripada rangkuman, dia itu untuk men-summarize. Jadi intinya gitu loh, bukan cuma merangkum, tapi juga intinya dari satu paragraf ini apa. Lalu kita kasih title yang appropriate. Seperti itu. Oke. Jadi, kalau kita udah taruh sedikit-sedikit ya, kita review aja sedikit ya sebelum kita masuk ke quiz. Kita review sedikit. Yang pertama tadi apa? Choose the most appropriate. Ya, ingat, choose the most appropriate. Not the best, not the perfect one, but choose the most appropriate. Kedua, not only cover the core idea, but also express the author's tone. Oke? Jadi jangan cuma fokus di beberapa tempat, tapi title itu harus mencangkup semuanya, sama seperti yang ini. Ini juga nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh terlalu sempit. Karena kalau terlalu lebar, dia nggak akan mencangkup paragrafnya. Kalau terlalu sempit, dia cuma akan mencakup sedikit dari paragrafnya. Kita maunya yang pas. Remember that a title like this common runs
a common theme that runs through a passage. Common theme. Jadi seakan-akan title-nya ini adalah tema besar dari temanya dari satu paragraf yang kita baca ini. Dan terakhir, title is not a conclusion. Oke? Jadi kita coba tes kemampuan sobat belajar. Kita akan baca perlahan-lahan. Okay, the Woodstock Music and Art Fair, better known to its participants and to history simply as Woodstock, should have been a colossal failure. Just a month prior to its August 15, 1969 opening, the fair's organizers were informed by the Council of Wallkill, New York, that permissions to hold the festival was withdrawn. Amazingly, not only was a new site found, but word spread to the public of the fair's new location. At the new site, fences that were supposed to facilitate ticket collection never materialized, and all attempts at gathering tickets were abandoned. Crowds, estimate of 30,000, kept rising. By the end of the 3 days, some estimated the crowd of 500,000. Then, on opening night, it began to rain, off and on throughout all 3 days. Huge summer storms rolled over the gathering. In spite of this problem, most people think of Woodstock not only as a fond memory, but as the defining moment for an entire generation. Okay, lalu which of the following would be the most appropriate title for this passage? Jadi kita ngomongin tentang Woodstock ya. Kita ngomongin tentang Woodstock, lalu di sini ada pilihan backstage at Woodstock, Woodstock from the band to The Who, Remembering Woodstock, atau Woodstock The Untold Story. Kira-kira yang mana? Should have been Colossal Fire. Coba kita baca lagi. Ya, Just a Month Prior, bla 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 bla. Jadi ini tentang Oke, jadi dia berarti kalau Woodstock ini, Music and Art Fair ini harusnya menjadinya kegagalan. Tapi malah ternyata yang datang itu 30.000, lalu bertambah sampai 500.000, sampai akhirnya jadi ini sesuatu yang dikenang. Dari kegagalan jadi sesuatu yang dikenang, ya. Jadi apakah kita Remembering Woodstock, The Untold Story, From the Band to The Who, Backstage at Woodstock? Kita pertama adalah eliminasi. Kita eliminasi dulu. Kira-kira menurut sobat belajar mana yang paling tidak cocok daripada ini? Yang ini ya. Kenapa? Karena dia bercerita tentang Woodstock. Nggak cuma tentang backstage ya, tapi dia cerita tentang apa yang terjadi di Woodstock itu. Jadi backstage at Woodstock ini hitungannya adalah too narrow, terlalu sempit. Oke? Woodstock from the band to the Who, apa Remembering Woodstock, apa Woodstock The Untold Story? Apakah dia The Untold Story? Apakah dia cerita yang nggak pernah diceritakan? Ternyata enggak, karena dikenang sampai berbagai generasi. Berarti ini kurang tepat. From the Band to the Who atau Remembering Woodstock aja? Apakah dia bercerita, oh Woodstock ini tuh sebuah band, bla bla bla, lalu nggak terkenal, lalu jadi terkenal? Apa dia cuma menceritakan Woodstock secara keseluruhan? Yang benar adalah ini ya. Remembering Woodstock. Seperti itu. Oke. The correct answer is C. The titles in choices A, B, and D all imply the passage will provide information which is does not. Ya, kayak tadi. Backstage at Woodstock. Padahal nggak ada yang ceritain backstage di Woodstock. Lalu, from the band to Who. Padahal nggak diceritain. Dia dulunya nggak terkenal itu nggak diceritain. Ya, D juga The Untold Story, nggak ada yang bilang sama sekali tentang Untold Story. Jadi yang paling tepat adalah C. Oke? Lalu ini ada use of electronic mail or email has been widespread for more than a decade. Email simplifies the flow of ideas, connect people from distant office, eliminates the need for meetings, and often boosts productivity. However, email should be carefully managed to avoid unclear and inappropriate communication. Email message should be concise and limited to one topic. When complex issues need to be addressed, phone calls are still best. Lagi-lagi kita disuruh memilih. What's the most appropriate title for the passage? Kira-kira apa yang paling tepat untuk paragraf ini?
Appropriate use of email, email's popularity, email the ideal form of communication, or why phone calls are better than email. Mau kita eliminasi dulu, mau kita langsung lihat jawabannya nih? Coba kita langsung lihat jawabannya kali ini ya. Jawabannya adalah answer is A. The title should express the main idea of the passage. The passage as a whole focuses on appropriate and inappropriate use of email, yaitu fokus dari semuanya. The other choices address more specific ideas expressed in the passage, but not its main idea. Oke, jadi di cerita ini diceritakan ya, yang appropriate itu apa? Artinya yang sewajarnya itu adalah di atas ini, dijelaskan di atas ini ya. Tapi di ini juga, boost productivity, eliminate the need of meeting, connect people from distance office, ini yang appropriate use-nya. Tapi inappropriate-nya adalah yang kedua ini nih. Should be carefully managed, karena bisa unclear and inappropriate communication, should be conscious, limited to one topic, bla bla bla. Jadi, ini berbicara tentang kepantasan cara menggunakan email. Ya, apakah email popularity? Apakah dibahas tentang betapa populernya email? Enggak ya, dibahasnya tentang kegunaannya dan yang harus dihati-hatikan dalam penggunaan email, atau bisa dibilang kekurangannya. Lalu, kalau yang ini, the ideal form of communication, apakah itu ideal? Ideal maksudnya berarti yang terbaik dong, nggak ada kekurangan. Sedangkan di sini dibilang, when complex issues need to be addressed, phone calls are still the best. Seperti itu. Why phone calls are better than email? Dan ini paling ngaco, jadi kalau eliminasi, ini kira-kira paling cuma 10% yang benar, karena cuma dijelaskan phone call saja di sini. Phone calls are still the best, cuma kalimat terakhir. Sedangkan kalau ini dia lebih mencakup semuanya. Seperti itu. Oke, panjang. Kemungkinan akan jadi soal terakhir kita. Oke. Mental and physical health professionals may consider referring client and patients to a music therapist for a number of reasons. It seems a particularly good choice for the social worker who is coordinating a client's case. Music therapists use music to establish a relationship with the patient and to improve the patient's health, using highly structured musical interactions. Patients and therapists may sing, play instrument, dance, compose, or simply listen to music. The course of training for music therapists is comprehensive. In addition to formal musical and therapeutic training, music therapists are taught to design what kinds of interventions will be most beneficial for each individual patient. Lanjut ke sebelah sini. Because each patient is driven and has different goals, the music therapist must be able to understand the patient's situation and choose the music and activities that will do the most towards helping the patient achieve his or her goals. The referring social worker can help this process by clearly communicating each client history. Although patients may develop their musical skill, this is not the main goal of the music therapy. Any client who needs particular work on communication or on academic, emotional, and social skills and who is not responding to traditional therapy is an excellent candidate for music therapy. Lagi, which is the most appropriate title for the passage? Kira-kira apa? How to use music to combat depression, what social workers need to know about music therapy, training for a career in music therapy, or the social worker as music therapist. Langsung kita cek aja, jawabannya yang benar adalah B. Why? This passage, yang B itu berarti ini ya. What social workers need to know about music therapy. Ada di kalimat yang pertama. Ya, nih. Kalimat kedua. For the social worker who is coordinating client case. Jadi social worker ini belum tahu kalau sebenarnya music therapy ini ada. Kenapa nggak yang pertama? Kenapa nggak yang how to use music to combat depression? Karena di kalimat pertama dibang atau dibantah. Karena mental, nggak cuma mental, tapi physical health juga. Jadi kita ngomongin tentang mental dan physical health, sedangkan depression itu kan cuma ke mental health. Oke, berarti ini udah salah. Lalu yang ini, training for career in music therapy. Apakah ini menjelaskan cara kita bekerja sebagai music therapist itu gimana? Enggak, dia menjelaskan bagaimana cara music therapy ini bekerja. Ya, tapi bukan sebagai kita, tapi bukan menjelaskan bagaimana kita bekerja sebagai music therapist ini. Paham ya? Jadi ini udah salah. Lalu social worker as music therapist. Salah, karena social worker-nya aja baru mau dikasih tahu nih.
baru mau dikasih tahu kalau ini tuh sebenarnya bagus loh kalau kamu mau koordinasi sama music therapy ini. Jadi udah pasti salah. Jadi yang benar jawabannya lebih. Mari kita baca. Information about music therapy as the title in choice B indicates. Choice D is incorrect because B, this passage provides information to social workers about music therapy. Seperti yang saya bilang, passage ini baru memberitahu nih tentang music therapy ke social worker. Jadi pilihan D itu salah karena mereka belum bekerja. Ya. Choice D is correct because first sentence speaks of mental. Ini bukan D ya, berarti ini yang A. Is correct because the first sentence speaks of mental and physical health. Professional referring client to patients to music therapists. Jadi kan yang udah dibilang, depression itu lebih ke mental health. Sedangkan di sini dibahasnya mental and physical health. Lalu, second sentence indicate that the meaning seems particular good choice to social worker. Choice C is possible. Choice C yang ini. Ya. But does not summarize the passage as well as choice B. Choice A refers to a topic not covered in passage. Seperti itu. Ya. Oke, jadi pas nih. Jadi, maksudnya adalah ini yang paling tepat. Tadi yang hampir mendekati adalah choice D ya. Mana tadi? Seems seperti choice C. Choice C salah. Choice C yang ini. Training for career music therapy is possible. Kenapa possible? Karena ini di sini kan dijelaskan. Dijelaskan kan, music therapy ini bekerjanya seperti apa, pasien itu yang sembuh tuh seperti apa, bisa benefitnya apa aja, bla bla bla, semua dijelaskan. Nah, jadi ini tuh bisa jadi bahan training sebenarnya untuk melatih social worker ini agar dia tahu kalau music therapy ini itu bisa membantu. Jadi sebenarnya bisa. Kalau ini nggak ada ya, kalau ini kita hapuskan, berarti jawabannya benar ini. Oke, sedangkan karena ini ada, berarti ini lebih tepat seperti yang presentasi tadi. Ini 90%, ini 95%. Jadi karena ini lebih tinggi, ini lebih appropriate. Karena itu kita harus pilih yang ini. Kalau yang ini tadi katanya nggak dibahas, benar nggak dibahas sama sekali. Tapi kalau mau dilihat dari sudut pandang saya juga tadi boleh. Ini mental sama physical, ya. Jadi bisa untuk dua-duanya. Oke, lalu tadi apa lagi? Ya, jadi kurang lebih seperti itu cara untuk kita menentukan title ya. Jadi kita udah sampai nih di penghujung pelajaran kali ini. Rasanya singkat ya, tapi karena kita membahasnya cukup banyak, jadi semoga sobat belajar lebih mengerti. Tadi juga ada 5 cara bagaimana untuk menentukan title yang appropriate. Jadi kita tinggal bisa pilih sekarang. Udah tahu beberapa cara dan kita bisa lebih pintar lagi memilih title yang cocok untuk paragraf-paragraf yang akan diberikan nanti. Jadi terima kasih untuk perhatiannya, karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!